Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat Paskah. Dalam sukacita dan syukur, kami menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saat ini akan beribadah dan sudah hadir di Buperta Cibubur dan akan hadir dalam live streaming. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Hari Minggu ini adalah hari Minggu Paskah. Tata ibadah yang dipergunakan adalah tata ibadah Minggu GPID. Karena itu, dimohon kita semua memperhatikan pengaturan yang ada dalam tata ibadah maupun yang akan ditampilkan di layar. Pelayan firman pada ibadah pagi hari ini adalah Bapak Pendeta I. Nyoman Jepun, MTH. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Dunia kerja kita sedang tidak baik-baik saja. Sulit sekali sih mas. Terimbangan ya, sebelum masuk AVMB itu udah nggak tahu udah berapa ratus lamaran. Kalau nyari kerja sekarang lebih susah sekarang. Sangat susah. Kalau menurut saya sih susah ya. Kayak udah nge-apply lebih dari 50 perusahaan per minggunya itu kayak nggak ada panggilan. Benar-benar nggak ada panggilan. Tangis histeris kerabat pecah saat menemukan Susianti tergeletak bersimbah darah di teras rumahnya di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur pada Rabu dini hari. Wanita berusia 60 tahun ini tewas setelah dianiaya oleh anak kandungnya berinisial IG. Kamis siang lebih baik, tunggu beberapa tahun lagi karena roda itu pasti berputar, so does karma. Aku tertatih-tatih ya Tuhan. Betapa berat jalan yang harus kulalui kini. Apakah engkau menutup matamu, mengalihkan pandangmu karena engganmu? Kesulitan, kesukaran, kutemukan dalam hidupku dan juga sekelilingku. Ada seorang tulang punggung keluarga yang berjuang mencari kerja. Peluhnya bahkan tak ada artinya dibanding beban yang ia tanggung di pundaknya. Ada seorang ibu yang depresi, kehilangan cahaya dalam sorot matanya. Mengadu pun bukan pilihan, karena begitu banyak tuntutan. Ibu harus sempurna, itu harus dilaluinya. Ada juga seorang remaja yang harus berjuang menghadapi harinya. Berusaha menjadi orang lain, hanya untuk diterima sekelilingnya. Ia harus merintih, sementara harga dirinya ia pun tak tahu berapa nilainya lagi.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengambil waktu beberapa saat untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita beribadah, kita perhatikan tata ibadah kita. Bayangkan saat seseorang yang paling tidak kita duga akan kita temui, tiba-tiba berdiri di hadapan kita. Saat sesuatu yang telah hilang, ditemukan kembali, dan kita hampir tidak percaya dengan mata kita. Bayangkan saat ketakutan kita tiba-tiba terbukti tidak beralasan. Dan kita dikejutkan oleh sukacita. Hari ini adalah saat seperti itu. Kita pasrah pada hal terburuk dan tiba-tiba hidup berbalik. Lalu datanglah hari Paskah ini untuk digoyahkan dari keyakinan kita bahwa tidak ada yang dapat mengubah situasi kita. Datanglah jika kita melihat dunia dan merasa kewalahan oleh kekacauannya atau kecewa dengan janji-janjinya. Hari ini kita mengingat bagaimana Maria pergi untuk mengurapi jenazah dan disambut oleh Sang Juru Selamat. Datanglah untuk beribadah dengan persiapan untuk melihat hidup kita dan dunia melalui mata yang baru, karena Kristus telah bangkit. Jemaat diundang berdiri.
menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing secara silih ganti bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Dengan hati yang bersyukur kita menyambut Paskah Kristus dan dengan sukacita mengulangi salam Kristus kuno. Kristus sudah bangkit. Sungguh Ia sudah bangkit. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Kristus sudah bangkit, dan kita sudah bangkit kepada hidup baru bersamanya. Namun kita harus mengakui cara-cara kita. Kita harus tinggal di dalam kubur dosa dan kematian kita. Mari kita mengaku, Tuhan yang hidup, ketika kami berdiri di hadapan-Mu, kubur yang kosong, kami tidak selalu merasakan sukacita kebangkitan. Kami merasakan ketakutan, keraguan, dan ketidakpercayaan. Kami merasa hampa. Ampuni ketakutan yang melumpuhkan kami di ambang hidup baru. Ampuni keraguan kami akan kasih-Mu. Ampuni ketidakpercayaan kami akan rencana-Mu yang mengejutkan dan penuh sukacita. Penuhi kekosongan kami dengan kasih-Mu yang agung. Bangkitkan kami kepada hidup baru yang berlimpah. Demi kemuliaan nama-Mu, dengarlah seruan kami. Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan Umat Tuhan, Yohanes 8 ayat 11 menyatakan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Berdasarkan firman Tuhan ini dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan
Mari berdiri bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Perintah hidup baru Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Perintah hidup baru berbunyi demikian. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk, paduan suara jemaat kasih karunia akan menyampaikan pujiannya.
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan diberitakan. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami di hari Minggu Paskah ini mengingat rayakan peristiwa kebangkitan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kiranya membawa kami pada pemahaman yang sama tentang arti kemenangan yang kami rayakan hari ini ketika Roh Kudus menolong kami beroleh pengertian. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang jadi manusia, kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab Minggu Paskah sesuai dengan Alkitab Terjemahan Baru 2 adalah dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan 7. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit, datang menggulingkan batu penutup itu, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti datang orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Memang sih masih pagi, bukan berarti lembut. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita bersukacita, amin. Bolehkah kalau sukacita beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Puji Tuhan. Kita ulangi salam Paskah ya. Saya akan mengatakan begini, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Bapak Ibu akan menjawab, ya benar dia sudah bangkit. Itu salam Paskah
internasional seluruh dunia menggunakan ini dengan berbagai bahasa. Kita mulai ya. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Tepuk tangan dong untuk Kristus yang bangkit. Mumpung nggak di gereja kita bebas dengan model agama ini. Saya bolehkah minta angkat tangan yang dari Pospolkes? Ada 100 sekian yang datang. Pospel. Wow, puji Tuhan. Adakah warga jemaat yang menjadi jemaat tamu bukan dari GPIB Kasih Karunia yang ikut beribadah di tempat ini? Bolehkah tunjuk tangan? 1, 2, selamat datang, selamat bergabung, puji Tuhan. Shalom panitia. Wow. Ini luar biasa, mereka belum pada tidur dan menyiapkan diri untuk ibadah kita saat ini. Sayang, sungguh sayang, bahwa kita justru mengadakan ibadah setelah fajar, bukan menyongsong fajar. Karena 3 bus terlambat tadi. Mestinya tepat pukul 5 kita mulai agar ibadah ini menyongsong fajar Paskah. Tidak apa, kita akan mengulang tahun depan. Kalau Tuhan izinkan. Baik Bapak Ibu, mari lihat catatan Alkitab di ayat yang pertama. Sebelum fajar menyingsing, makanya ibadahnya diusahakan di bawah pukul 5, paling lat pukul 5. Pada hari pertama minggu itu, minggu yang dimaksud bukan hari Minggu. Minggu yang dimaksud adalah pekan. Pada hari pertama pekan itu. Dalam penomoran dan tingkatan hari, hari ke-7 adalah hari terakhir. Disebut dengan hari Sabat. Dan setara dengan hari Masehi itu berarti hari Sabtu. Jadi hari Sabtu adalah hari ke-7. Israel cuma memiliki 7 hari, tidak 8 hari. Maka setelah hari ke-7 atau hari Sabat adalah hari Kristus bangkit. Dan karena hari pertama ini adalah hari Kristus bangkit, disebut dengan hari Tuhan. Dan hari Tuhan ini disebut dengan Demingos atau Domingos. Atau kemudian Mingos. Mingos, minggu, minggu, minggu. Oh, hari Minggu. Makanya sekarang kita menyebut dengan istilah Minggu atau hari Minggu. Dari kata Domingos, hari Tuhan. Orang yang beribadah pada hari Minggu adalah orang yang merayakan hari kebangkitan Kristus. Ini catatan pembuka. Saya tidak lama. Catatan penting yang pertama. Apakah saudara merasa aneh tentang Maria Magdalena dan Maria yang lain yang menengok kubur itu dengan tujuan merempah-rempahi? Nanti buka Injil Yohanes itu lebih jelas. Dengan tujuan merempahi, bukan merempah-rempahi, merempahi Tuhan Yesus. Merempahi itu adalah proses perkabungan. Pertanyaannya, mengapa mereka datang di pagi hari itu dan melakukan perkabungan di pagi hari? Jawabannya sederhana, karena tidak sempat berkabung. Mengapa Yesus menghembuskan nafas pukul 3 sore? 3 jam kemudian masuk Sabat, yaitu pukul 6 sore. Jadi ketika tubuh jenazah itu diturunkan, mau tidak mau harus segera dikuburkan. Karena mendekati fajar, mendekati Paskah, mendekati Sabat, orang nggak boleh bikin apa-apa. Otomatis tidak ada perkabungan, nggak ada nangis-nangis di situ, nggak ada ratapan di situ, tidak dibalsemin, tidak diminyaki, tidak ada upacara apapun. Kesempatan itu adalah ketika Sabat lewat. Pada saat Sabat lewat, itu berarti hari pertama, maka ini 2 perempuan ini datang untuk berkabung. Pertanyaan saya, mengapa mereka datang berkabung? Belum terjawab tadi, betul karena Sabat. Tapi ada hal yang sangat penting adalah, kayaknya mereka salah setting. Kenapa saya sebut salah setting Bapak Ibu? Mestinya bukan bunga yang mereka bawa, bukan minyak yang mereka bawa, bukan peralatan perkabungan yang mereka bawa.
Mestinya pagi-pagi itu yang mereka bawa adalah rebana, 1. Alat penunjang untuk tari-tarian, 2. Ketiga, rombongan pemuji. Kenapa Bapak Ibu saya bilang begitu? Sebab 3 kali Tuhan Yesus ngomong, anak manusia akan dibunuh, pada hari ketiga akan bangkit. Anak manusia akan dibunuh, hari ketiga akan bangkit, pada hari ketiga akan bangkit. 3 kali pemberitahuan tentang kebangkitannya. Selama proses pengajaran 3 tahun, 3 kali disampaikan kepada para murid. Maka seyogianya yang dibuat oleh 2 orang Maria itu bukan bawa peralatan perkabungan. Tapi sesungguhnya kalau perlu mereka seperti panitia Paskah yang tidak tidur. Mereka mestinya menunggu di mulut goa. Para murid mestinya nunggu di situ dan mulai hitung mundur. 10, 9, lihat dia mau keluar. Mestinya begitu. Mestinya yang dilakukan adalah menanti Paskahnya, bukan perkabungannya. Sebab 3 kali sudah dikasih tahu, aku akan bangkit pada hari ketiga. Itu loh maksud saya. Mestinya tidak ada perkabungan di hari pertama. Makanya muncul penyataan yang keluar dari para malaikat. Ia tidak di sini, tolong lihat 6. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah ia katakan. Coba. Jadi malaikat mengulang lagi, ngapain lu di sini? Enggak ada dia di sini, dia sudah bangkit. Dia sudah bilang dia sudah bangkit. Poin pertama bilang begini, mereka gagal merayakan Paskah di Paskah pertama. Paskah pertama tidak dirayakan dengan gegap gempita, justru dengan perkabungan. Pertanyaannya, mengapa? Karena visualisasi tadi dimunculkan di filmnya Mel Gibson, The Passion of Christ. Tadi malam kalau saudara mengikuti yang disampaikan, siapapun orang dekatnya Tuhan Yesus akan tergoncang. Siapapun orang dekatnya Tuhan Yesus yang menyaksikan peristiwa mengerikan itu akan trauma secara psikologi. Akan terobo-obo dia punya struktur berpikir dan tergoncang luar biasa. Sehingga memori tentang kebangkitan tidak ada. Jadi kalau saudara bertanya mengapa Maria tidak melakukan seperti yang saya bilang tadi, yaitu menunggu proses kebangkitan, karena goncangan duka lebih besar dari berita kebangkitan. Kepedihan lebih besar dari mengingat tentang berita sukacita yang pernah dikatakan dia bangkit. Ini catatan kedua. Terakhir yang ketiga. Apa bukti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Bukti yang luar biasa dari kebangkitan Yesus itu, sayang kita tidak baca ya. Mestinya dibaca muncul hingga ayat yang ke-10, saudara akan menemukan ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, salam bagimu. Terjemahan yang mendekatinya harus begini, damai sejahtera bagimu. Apa bukti Tuhan Yesus bangkit? Yesus menjumpai 2 perempuan itu dan berkata, damai sejahtera bagimu. Jadi bukti kebangkitan Yesus Kristus Bapak Ibu, bukan kubur kosong. Sebab kalau kubur kosong, saudara bisa merujuk pasal 27, bahwa itu bisa direkayasa sebagai jenazahnya dicuri oleh murid-muridnya. Kubur kosong bukan bukti kebangkitan Kristus. Makanya, ini lagi live streaming, lagi nggak enak. Saya tolak lagu ini. Kubur kosong membuktikan dia hidup. No, kubur kosong tidak pernah menjadi bukti bahwa Yesus bangkit. Bukti Kristus bangkit adalah face to face dengan Maria. Bukti Kristus bangkit berjumpa dengan para murid. Bukti Yesus bangkit berjumpa dengan 500 orang ketika dia naik ke sorga. Bukti Yesus bangkit adalah dirinya sendiri. Sebab benda-benda mati ini tidak harus jadi bukti tentang kebangkitan. Kebangkitan tentang dirinya adalah tentang dirinya. Bukti tentang kebangkitannya adalah tentang dia. Yaitu kehadirannya yang sungguh. Makanya bagi saya kubur kosong bukan bukti sama sekali dari kebangkitan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman Bapak Ibu? Cuma 2 hal. Yang pertama,
dipatahkanlah, mestinya apologet, argumentasi, atau apapun yang orang bilang dari dulu sampai sekarang untuk meragukan siapa Yesus Kristus Tuhan. Benarkah sekedar nabi, atau benarkah dia adalah Kyrios yang bangkit? Hari ini berita ini disampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang dibuktikan dari kemenangannya dari maut dan menyelamatkan. Maka kalau di seberang sana tidak dapat menerima berita ini, biarlah. Bagi saya yang paling penting adalah Bapak Ibu dan saya percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Yang kedua, untuk dibawa pulang. Mari bawa berita ini kepada dunia. Mari sampaikan kepada banyak orang tentang Kristus yang bangkit. Catatan penting, dunia tidak akan percaya kalau Bapak Ibu omong Yesus sudah bangkit. Dari dulu begitu. Tidak akan percaya. Bapak Ibu mau bilang kubur kosong, mereka tidak akan yakin. Bapak Ibu mau bilang soal kain kafan yang teronggok, mereka tidak akan percaya. Memangnya Bapak Ibu ada di situ, di peristiwa itu. Mereka akan sulit percaya dan akan buat argumentasi. Maka satu-satunya bukti untuk yakinkan orang bahwa Kristus sudah bangkit adalah cuma satu. Orang itu harus berjumpa dengan Yesus Kristus. Ulang, saya kasih tahu. Untuk membuktikan Yesus bangkit bukan kubur kosong. Tapi Yesus sendiri yang berjumpa dengan orang itu. Maka yang saya mau katakan untuk tutup khotbah ini, Bapak Ibu, buatlah orang lain berjumpa dengan Kristus yang bangkit, supaya orang percaya. Caranya bagaimana? Paulus bilang begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka saya mau katakan juga hal yang sama. Kiranya Kristus yang hidup di dalam Bapak Ibu berjumpa dengan orang-orang lain di sekitar saudara. Mungkin lewat tutur kata Bapak Ibu. Mungkin dengan caramu merangkul orang yang berduka. Mungkin dengan bantuanmu yang kau berikan ketika mereka sedang dalam kondisi papah. Mungkin dengan upayamu untuk memulihkan kemanusiaan orang lain yang mengalami kepedihan dan kehancuran. Lalu orang menatap Kristus melalui diri saudara. Buatlah orang berjumpa dengan Kristus melalui hidup Bapak Ibu. Perkataan, perbuatan, dan kepekaan kita bagi sesama. Bagi saya, kita dapat melakukannya. Sebab Kristus ada dalam diri kita. Buatlah dia melihat kehadiran Kristus melalui kehidupan Bapak Ibu. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit. Biarlah kebangkitan ini memulihkan segala hal, termasuk kemanusiaan yang hancur di berbagai kondisi yang dialami dunia saat ini. Haleluya. Amin. Di
Tuhan, mari berdiri. Jemaat Tuhan, pada hari ini ketika kita merayakan kebangkitan Kristus dari kematian, baiklah kita mengingat ulang dan merayakan pembaptisan kita yang menjadi tanda dan jaminan hidup baru kita dalam Kristus. Dengan mengucapkan kembali janji yang kita atau orang tua, wali orang tua kita, mengikrarkan pada waktu pembaptisan kita. Yakni untuk membuang segala kepercayaan lain, melawan segenap kuasa kegelapan, lalu mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaatnya dalam kasih. Berjanjikah saudara membuang segala kepercayaan lain, melawan segenap kuasa kegelapan, lalu mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaatnya dalam kasih? Apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan naikkan doa syafaat sesuai dalam tata ibadah dan akan ditampilkan di layar beberapa bagian yang akan saudara dan saya responi. Mari berdoa. Yesus yang telah bangkit, kami berdoa agar gerejamu menjadi mercusuar harapan dan kebenaran. Bimbinglah para pemimpin dunia untuk bekerja demi perdamaian, terutama di Timur Tengah dan bagian dunia yang berperang, dan untuk melindungi mereka yang rentan. Semoga sukacita kebangkitanmu membaharui hati kami dan memperkuat komitmen kami terhadap keadilan. Demi pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan kehidupan, kami mendoakan semua yang menderita, mereka yang mengalami kemiskinan, penyakit atau kesepian. Pada Paskah 2026 ini, kami memohon agar Engkau membawa penyembuhan, penghiburan, dan awal yang baru bagi mereka yang menghadapi keputusasaan. Semoga kehadiran kasih-Mu dirasakan oleh mereka yang kesepian dan terpinggirkan. Demi pengasihan-Mu kami mohon. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih kepada-Mu atas kemenangan Yesus dari kematian. Saat kami merayakan masa baru ini, perbarui semangat kami dan bantulah kami meninggalkan kekhawatiran dengan berfokus pada janji-janji-Mu. Semoga kami menjadi saksi kasih-Mu yang mengubah hidup, membiarkan terang kebangkitan, membimbing hidup kami. Demi pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, berkati keluarga dan jemaat kami. Kuatkanlah mereka yang hidup dalam tekanan, penuhi rumah kami dengan kedamaian-Mu. Dan ciptakan kepersekutuan di mana setiap orang dihormati dan diperhatikan, dimengerti dan diterima. Bantulah kami untuk membagikan harapan musim ini kepada setiap orang yang kami temui. Demi pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari kematian dan memandikan dunia dalam terang. Terima kasih atas harapan surga.
dan undangan-Mu yang murah hati untuk hidup kekal. Bantulah kami untuk mengutamakan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan tahun ini. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pelkat PKLU akan memuliakan nama Tuhan. Jemaat, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat perkataan Mazmur dari Mazmur 118 ayat 27 yang menyatakan, Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Pada ibadah minggu pagi hari ini akan diedarkan 2 kantong persembahan
atau jemaat dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia di tata ibadah pada halaman bagian paling belakang. Tuhan memberkati jemaat dan persembahan jemaat. Haleluya, di surga bergema, haleluya.
kita berdoa secara silih ganti. Allah sumber permulaan baru, Engkau menyingkirkan lebih dari sekedar batu. Engkau menyingkirkan keputusasaan dan keraguan, ketakutan dan kegagalan. Pada hari kebangkitan ini, kami mempersembahkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kehidupan baru yang telah kami temukan di dalam Kristus. Biarlah persembahan ini menjadi tanda komitmen kami untuk hidup berbeda. Mata terbuka, hati terbangun, tangan siap melayani. Semoga apa yang kami berikan hari ini membantu pemberitaan kepada dunia bahwa harapan masih hidup, kasih telah menang, dan sukacita tak terbendung. Pakailah kami dan apa yang kami persembahkan untuk terus menceritakan kisah ini. Kristus sudah bangkit. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu aku bermegah. Kasih Kristus menguasai kami. Segala takut, kecewa, khawatir kami tak akan ada artinya lagi. Kristus yang mati dan bangkit bagiku, Ia pun mati dan bangkit bagimu. Takutku yang dulu menguasaiku, kini tak akan lagi mengusikku. Siapakah lawanku? Jika Tuhan Yesus yang bangkit itu ada di pihakku.
Penegasan pokok-pokok warta jemaat ibadah hari Minggu 5 April 2026 di GPIB Jemaat Kasih Karunia Parung Serap Ciledug pukul 05.00 WIB. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kita semua yang dapat beribadah saat ini dan kepada semua pelayan dan petugas ibadah, khususnya kepada Bapak Pendeta Inyoman Jepun MTH, kami sampaikan ungkapan terima kasih. Diiringi doa, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan kepada paduan suara Jemaat Kasih Karunia, paduan suara Pelkat PKLU, dan paduan suara gabungan Pelkat PT dan Pelkat GP, kami sampaikan ungkapan terima kasih. Diiringi doa, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat sehubungan dengan telah ditetapkannya PKA tahun 2026 sampai dengan 2027, maka mulai diberlakukan penyesuaian penggunaan kantong persembahan dalam ibadah hari Minggu sebagai berikut. Kantong coklat untuk kas jemaat, kantong hijau untuk pelkes dia, kantong merah untuk usaha dana atau perayaan Hari Raya Gerejawi. Demikian disampaikan, kiranya seluruh warga jemaat dapat memperhatikan dan menyesuaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus anak bagi Joy Hiro Subianto dan Theophila Bril Subianto, anak dari keluarga Arif Subianto Sektor 1 pada hari Minggu 12 April 2026 pukul 17.00 WIB bertempat di GKK 2. Percakapan pastoral baptisan kudus dilaksanakan pada hari Jumat 10 April 2026 mulai pukul 18.00 WIB bertempat di GKK 2. Mohon kehadiran orang tua dan saksi baptisan dan majelis jemaat yang bertugas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam rangka tugas panggilan dan pengutusan kita bersama, kami menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Berikut akan ditampilkan.
Shalom, salam damai Paskah bagi kita sekalian. Kiranya Paskah pada hari ini lebih membangkitkan rasa gembira serta memotivasi pengharapan setiap insan gereja makin sedia merayakannya melalui berbagai karya iman sebagai penegasan serta kesaksian cinta dan pengampunan Allah dalam Kristus. Paskah pun menginspirasi gereja membaharui spiritual cinta dengan menghidupi karya suci pendamaian Allah untuk pembentukan masa depan yang baru, yakni menyelamatkan masa depan semesta, baik lewat sapaan kehadiran maupun sentuhan digital demi membangun keluarga tempat bagi iman, moral, dan toleransi bertumbuh menjadi inspirasi untuk merajut suasana damai di tengah beragam kemajemukan dalam masyarakat, serta melestarikan lingkungan sebagai rumah bersama yang menyenangkan. Jadi, meskipun kematian Kristus menjadi kematian terhadap kekecewaan, ketakutan, ketiadaan arah, tetapi kebangkitan Kristus bagi kita semua justru membalikkan keadaan, yakni perubahan mendasar bagi kehidupan gereja. Kebangkitannya bukan soal masalah batin. Kebangkitan Kristus meyakinkan kenyataan harapan baru, yakni keberanian bagi yang setia bersama Kristus. Kedamaian, kekekalan, bukan akhir dari kesudahan perjalanan dunia, sehingga membuahkan kerinduan terhadap mereka untuk merayakan iman, ungkapan kesaksian hidup lewat peran panggilannya. Kristus bangkit, memperteguh keberanian yang mengenyahkan semua rasa takut, bahkan kebimbangan gereja untuk memenuhi amanah pengutusannya. Dan bahwa kebangkitan Kristus pun menyatakan keagungan akan anugerah pendamaian dari Allah yang harus kita sampaikan melalui peran semua warga GPIB di setiap perjumpaan dengan sesama dan semua ciptaan. Dengan bangkitnya, Allah juga memproklamirkan kebaikan Tuhan yang membuat kita telah beroleh kepastian akan keselamatan, yakni keselamatan hidup dan harapan. Itulah kebaikan yang pada akhirnya telah kita kecap dari waktu ke waktu. Rahmat, kebaikan, guna disaksikan dengan berani bagi semua makhluk, agar mereka juga merasakan, memahami bahwa kebangkitan Kristus juga adalah rahmat bagi mereka. Selamat merayakan Kristus yang bangkit untuk kita dan untuk dunia ini. Kristus bangkit, Kristus menang, Kristus jaya, dan dunia bersorak gembira sampai pada hari penggenapannya.
Dan jemaat laki-laki 153 orang, kehadiran jemaat perempuan 227 orang, total keseluruhan 380 orang. Demikianlah pokok-pokok warta yang perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Dihimbau agar seluruh warga jemaat dapat memperhatikan warta jemaat pada setiap ibadah. Warta jemaat lengkap disediakan dalam bentuk cetak dan dalam bentuk file PDF yang dibagikan dalam WA Group Jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri Bapak Ibu. Pergilah ke tengah dunia sebagai umat Allah yang menerima anugerah kehidupan dan sedialah merayakan kehidupan dengan memuliakan kasih dan kuasa Allah yang hidup. Yesus telah bangkitkan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segala hati. Puji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segala hati. Saudara sebelum terima berkat, setelah berkat diberikan dan amin-amin dinyanyikan, sudah dipersilakan duduk dan menerima arahan selanjutnya dari panitia. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Maha Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, menganugerahkan rahmat kepadamu. Yesus Kristus yang memberikan hidupnya untukmu, menganugerahkan damai sejahtera kepadamu. Roh Kudus yang menyertai kamu setiap hari, mengilhami kamu untuk melayani dengan lebih giat sekarang dan selama-lamanya.
ternyata Terlalu suaranya semangat ya. gak? Terlalu Agak kaget ya kaget jadinya. ya, kaget coba lah. Sekali lagi ya, Sekali biar lagi nggak ya. kaget ya. Ini suaranya mungkin boleh dikecilin nih, mikrofonnya Cek, jauh cek, banget cek, nih. cek, cek. Iya, cek. Cek, Iya. Oke, coba sekali lagi ya Kayla. 1, 2, 3. Shalom. Masih terlalu besar sepertinya suaranya, Iya boleh ya. dikecilkan sedikit. Iya. Oke. Halo, tes, Udah, cek. Sudah ya? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang kita mau ngucapin dong kepada Iya. semuanya. Selamat Paskah. Masih terlalu berisik ya suara kita ya. Iya. Soundman masih terlalu berisik nih katanya nih. Oke. Cek, ya, halo, feedback, halo, kita harus kemana nih? Agak jauhan ternyata. Oke, sip di sini. Sudah salaman dengan kiri kanan belakang? Yang depan sudah salaman dengan yang paling belakang? Oh belum. Belum ya. ternyata. Nanti ada waktunya pasti. Nanti ada waktunya. Apa kabarnya Bapak Ibu, Om Tante, adik-adik semuanya? Tadi nyampe di sini jam berapa? Ada yang nggak tidur gak? Panitia kayaknya nggak tidur ya. Panitia doang yang nggak tidur ya. Yang lainnya tidur ya. Iya, kayak Hari ini panitia. kita boleh bersyukur, kita boleh merayakan Paskah bersama-sama di tempat ini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Dan tentunya acara hari ini bisa ada karena Tuhan Yesus mengizinkan. Benar. Dan karena bantuan dari Sponsor kita. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada yang pertama ada Joy Christian Store. Lalu ada Bapak Fajar Rizky, Direktur Keuangan Perum Peruri dan CSR Perum Peruri. Tepuk tangan dong Bapak Ibu dong. Iya. Sebagai sponsor dari keberlangsungannya Hari Raya Paskah GPIB Kasih Karunia yang berlangsung di Buperta Cibubur hari ini. Dan tentunya kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Yang pertama dari Ibu Cornelia Hukom. Lalu yang kedua ada keluarga Ibu Lilis Biring dan semua para donatur yang mendukung berlangsungnya kegiatan ibadah Paskah GPIB Kasih Karunia Celduk Parung Serap Banten pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Yang udah beli Bazar, ya kan, semuanya pasti udah nyobain makanan bazar nih. Iya, kan dari kita untuk kita ya. Dari kita untuk kita. Oke. Nah, karena ini masih pagi, biasanya pagi-pagi itu kalau mau bersemangat tuh harus berolahraga tuh kan. Benar. Hari ini kita juga akan berolahraga dulu nih. Ada yang sudah lapar? Belum. Kan, makanya kita olahraga dulu. Kita mau olahraga pakai musik, boleh pemusiknya mana ya ini ya? Mana ya musiknya ya? Kita mau olahraga Kita dulu mau nih. olahraga dulu pakai musik, pakai lagu. Lagunya apa ya Kanes? Kita mau absen per sektor kali ya? Oh, absen dulu. Absen dulu. Boleh. Dengan lagu. Dengan lagu. Lagunya adalah? Dengar dia panggil nama saya. Oke, tahu dong lagunya ya? Iya. Oke, nanti kalau yang nama sektornya disebutkan harus Berdiri. berdiri dan menjawab lagunya. Iya. Dengan gerakan ya. Dengan gerakan paling heboh. Iya. Ada berapa sektor kita? Ada 7. 7. Ya, 7 sektor. Dan pospel. Dan pospel, Pospel ya. ready juga ya, siap-siap ya. Siap-siap ya. Semua tepuk tangan. Jangan lupa sektornya masing-masing ya, ntar ya lupa lagi sektornya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga sekali lagi ya, dengar ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Sebutan sektornya acak ya. Dengar dia panggil Dari KL. juga ada suaranya sektor 5. Ya, kita sektor 5. Ku jawab ya. Kita sektor 5 KL. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Wah, banyak sekali. Dengar dia panggil nama saya. Siap-siap sektor selanjutnya. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya.
Biar kompak sektornya boleh gerakan yang lain ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sektor 2, kurang kencang. Wah, dari di belakang sekali kayaknya. Wah. Silakan duduk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Sektor 6, kurang kencang. Ku jawab. Silakan duduk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sektor 4. Mana sektor 4? Kurang kencang. Kamaria bagus, Kamaria asik, asik. Makin duduk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Sektor 3. Jauh ya. Wow, maju-maju sektor 3 nih. Wah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sektor 1. Woi. Woi. Juga. Luar biasa. Dengar. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil. Kalau ini terakhir ya. GP pinjam kasih kamu semua sendiri ya. Nama saya GPIB, cepat kasih karunia, silakan berdiri. Semuanya jawab. Langsung gerak. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya, silakan duduk. Wah. Masih Keringatan. Masih keringatan? Sudah basah belum ketiaknya? Kurang ya? Ada yang nggak disebutin nggak? Semua Ada yang udah belum kan? disebutin? Udah ada semua. Oh, panitia. Panitia. Tadi panitia udah ada gitu. Nanti panitia ya. Oke. Oke. Nah, kita hari ini acaranya lumayan padat nih. Benar sekali. Tapi sebelum itu, untuk pertama-tama mari kita dengarkan sambutan yang pertama dari Ketua 1 PHMJ GPIB Kasih Karunia, Bapak Panatua Elman Ritonga. Salam Bapak Ibu semua, saudara-saudari. Tidak lama-lama, kita bersyukur bahwa kita merayakan Paskah di tempat yang jauh dari lokasi kita. Apresiasi untuk kita semua,
sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu, kita diminta tadi untuk menyaksikan kabar kebaikan Tuhan bagi orang lain. Gitu. Saya sangat terkesan dengan panitia. Dengan panitia ya, tadi malam saya lihat benar-benar mempersiapkan segala sesuatu. Memberikan hatinya gitu ya. Demikian juga tadi pagi, mulai dari pintu masuk, ada yang mengarahkan kita. Ada banyak persimpangan, tapi ada yang mengarahkan kita. Dan kita semua mengikutinya, dan mereka dengan sukacita. Biarlah contoh yang ini boleh kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam keluarga kita saling mengingatkan. Karena kalau kita panitia di sini, dan kita semua mempersiapkan untuk acara Paskah kita. Tapi yang paling besar dari itu semua adalah kita saling mengingatkan anggota keluarga kita, dan nggak hanya anggota keluarga ya, kita semua saling mengingatkan, sehingga kita bisa menyambut Tuhan yang akan datang kembali sebagai Raja. Biarlah contoh kecil yang dibuat panitia, sampai ada lampu, dijaga semua, biarlah itu juga kita pakai untuk mengingatkan kita semua masing-masing, dan kita mau saling mendengarkan, sehingga ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang, kita didapati semua setia. Selamat merayakan Paskah dan melanjutkan kegiatan. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Om Elman. Baik, untuk sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Panitia Paskah 2026, Bapak Jimmy Van Houten. Diwakilkan oleh Ibu Jane Lalementi. Shalom Bapak Ibu jemaat semuanya. Selamat Paskah. Ya, terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan cuaca yang baik sampai pagi ini cerah. Puji Tuhan, kami berdoa kemarin. Wah Tuhan, tolong Tuhan. Kasih cuaca yang baik, yang bagus untuk besok kita beracara. Dan Dia kasih cuaca yang bagus. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk majelis jemaat, khususnya PHMJ, yang sudah memberikan tanggung jawab kepada kami untuk mengadakan perayaan Paskah, dan kami pilih di Cibubur ini dapat dukungan juga dari majelis jemaat. Dalam waktu kita dapat SK itu kalau nggak salah di bulan Februari, minggu kedua. Jadi kita kerja keras, berpacu dalam melodi, sampai saat ini kita boleh ada di tempat ini. Terima kasih banyak untuk para donatur dari eksternal, dari PT Peruri, Joy Christine Store, dan Ibu tadi siapa? Hukum, Christina Hukum ya, dari eksternal. Dan donatur dari jemaat semua, terima kasih banyak untuk taburan berkatnya buat panitia untuk dapat melakukan di tempat ini. Tuhan sudah cukupkan, tidak berlimpah, tapi kita cukup untuk dapat menyelenggarakan acara di tempat ini. Terima kasih banyak, dan kami mohon maaf banget ya kalau banyak kekurangan. Mungkin sebentar, jangan ada yang komplain ya. Ada aja kekurangannya pastinya ya, kita tidak sempurna. Tapi dari kita memberikan yang terbaik. Bukan kita asal-asal ya, kita terus terang gak tidur. Aduh, muka saya kayak apa ini? Suara, maaf juga dari Pak Ketua. Tadi malam juga dia udah serak-serak basah suaranya. Ya nggak tahu, dia udah istirahat, makanya dia ambil istirahat, tapi sebentar lagi akan muncul.
karena kerja keras. Karena kemarin kan ada hujan keras juga. Jadi kita nggak bisa kerja outdoor. Kerjanya di sini terbatas. Semua kursi yang kita sudah atur angin basah, jadi semua diangkat lagi, semua seperti itu. Jadi kita benar-benar kemarin kerja sangat-sangat keras sampai malam subuh. Saat ini kita bersuka cita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan tentunya. Terima kasih, terima kasih. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Terima kasih Tante Ju. Terima kasih. Luar biasa ya panitia ya, kerja kerasnya ya. Sampai akhirnya kita bisa duduk nyaman di bawah tenda dan menikmati perayaan Paskah pada pagi hari ini. Nah, perayaan Paskah kita ada acara apa aja sih sebenarnya? Wow, ini seru banget nih. Hari ini kita ada sarapan bareng. Nanti sarapan, tapi ada juga lomba isi Easter Race 2026. Jadi nanti kita akan ada lomba, Bapak Ibu Om Tante adik-adik semuanya. Lombanya itu per sektor. Oke, harusnya sudah diinfokan ya. Jadi lombanya per sektor dan setiap sektor itu wajib memberikan atau mewakilkan 20 orang per sektor. Ya, dengan memiliki unsur PT, GP, PKB, PKP dan PKLU. Nah, harus lengkap semuanya ya 20 orang itu. Nah, 20 orang itu nantinya akan bermain games bersama. Nama gamesnya Easter Race. Ya. Setelah itu nanti kita, jadi urutannya Bapak Ibu kita makan dulu, sarapan dulu. Habis sarapan kita main game. Terus nanti tenang aja. Seperti biasa, nanti kita ada door prize. Jadi yang sudah dikasih pembatas Alkitab. Tadi pas masuk dapat pembatas Alkitab bukan? Dapat ya, itu jangan sampai hilang. Karena di pojok kiri atas, nah coba lihat, di pojok kiri atas itu ada nomor-nomor ya. Door prize-nya. Wah, luar biasa door prize-nya nanti dari situ tuh. Jadi jangan sampai hilang pembatas Alkitabnya. Benar. Lalu semuanya sudah bawa tumbler? Bawa ya. Nanti minumnya kita isi ulang di tumblernya Bapak Ibu, Om Tante, adik-adik masing-masing. Iya. Nah, untuk hari ini kita langsung ke sarapan, tapi sarapannya hanya 40 menit. 40 menit ya, karena kita akan mulai dengan lombanya. Ya, jadi nanti setelah sarapan semuanya harus berkumpul kembali di lapangan, kita akan bermain games bersama. Kita akan sarapan terlebih dahulu. Oke, doanya. Oke, doanya akan dibawakan oleh anak PT kali ya. Boleh. Iyalah. Yang baru katek aja, yang baru katek. Ya. Yang baru CD, yang baru CD. Keisha akan membawa kita dalam doa sarapan pagi hari ini. Sarapannya ada di mana Kak? Nanti kita jelaskan. Kita jelasin ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini Bapa, sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga telah beribadah Tuhan untuk menyambut ibadah Paskah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kiranya kami pada pagi hari ini ingin makan Tuhan, ingin sarapan. Terima kasih atas berkat makanan yang telah Engkau sediakan bagi kami Bapa. Kiranya apa yang masuk dalam tubuh kami bisa menjadi kekuatan tubuh kami Tuhan, baik jasmani dan juga rohani Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk orang-orang yang telah menyediakan makanan bagi kami Bapa, kiranya Engkau juga berkati selalu mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Keisha. Kita akan sarapan Bapak Ibu, sarapan ada di sebelah kanan. Bapak Ibu bisa mengikuti arahan dari panitia. Setelah sarapan kita akan lanjut bermain game. Selamat sarapan.